Bayangkan, ada satu pesan yang tidak pernah benar-benar kita lihat, tapi diduga menjadi yang terakhir. Bukan video yang membuat banyak orang merinding, melainkan sebuah pengakuan yang katanya datang dari seorang wanita di balik kasus yang sempat menghebohkan di Jembatan Cangar. Kalimatnya sederhana, tapi disebut-sebut menyimpang sesuatu yang tidak biasa. Dan sejak saat itu, pertanyaan mulai bermunculan. Apa sebenarnya isi pesan itu? Siapa wanita yang dimaksud? Dan kenapa semuanya terasa seperti potongan cerita yang belum selesai? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ke Twins Trending. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas yang viral, tapi mencoba memahami sisi yang jarang terlihat. Dan tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Karena setiap tempat punya cerita, dan setiap cerita selalu punya sisi yang tidak semua orang tahu. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang terlihat, padahal yang paling berat justru sering disimpan rapat. Banyak laki-laki memilih diam, bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Tentang keluarga yang ingin selalu mereka jaga, tentang cinta yang tidak selalu berjalan seperti harapan, dan tentang perasaan yang seringkali tidak pernah benar-benar diungkapkan. Mereka terlihat kuat, tertawa seperti biasa, menjalani hari tanpa banyak keluhan. Padahal di dalamnya ada hal-hal yang terus mereka pikirkan, sendirian. Dan mungkin itulah yang membuat cerita ini terasa begitu detail. Kembali ke apa yang sedang ramai dibicarakan. Setelah video di Jembatan Cangar itu viral, muncul narasi baru yang jauh lebih personal. Bukan lagi tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang mungkin pernah dikatakan. Beberapa akun mulai membahas tentang adanya pengakuan dari seorang wanita yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan pemuda dalam kejadian tersebut. Tidak ada nama, tidak ada identitas jelas, dan tidak ada pernyataan resmi yang bisa memastikan semuanya. Namun ceritanya terus berkembang. Ada yang bilang wanita itu akhirnya berbicara. Ada yang menyebut ada kalimat yang terdengar seperti penyesalan. Tapi sekali lagi, semua itu masih sebatas dugaan. Belum ada bukti kuat. Belum ada konfirmasi buat orang penasaran. Namun, di balik semua spekulasi itu, fakta-fakta terbaru mulai terungkap dari hasil penyelidikan. Pada satu kemungkinan, masalah asmara. Sesuatu yang sering dianggap sederhana, tapi bisa menjadi sangat dalam ketika melibatkan perasaan. Namun, yang membuat semuanya terasa janggal adalah keterangan dari pihak keluarga. Mereka menyebut tidak ada masalah serius, tidak ada tekanan ekonomi, tidak ada konflik keluarga. Semua terlihat berjalan seperti biasa. Dan disinilah cerita ini terasa semakin dalam. Jika dari luar semuanya terlihat baik-baik saja, lalu apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Apakah benar ada seseorang yang memiliki peran penting dalam cerita ini? Atau semua sebenarnya sudah ada, namun masih terkunci sandi? Karena satu fakta penting ditemukan di lokasi, ponsel milik pemuda tersebut. Namun sayangnya perangkat itu tidak bisa diakses, masih terkunci sandi. Artinya, jika memang ada pesan terakhir, jika memang ada percakapan penting, semua itu masih tersimpan di dalam sana. Belum terbuka, belum diketahui kebenarannya. Dan justru disitulah misteri ini semakin terasa. Di satu sisi, publik mulai membangun cerita sendiri tentang seorang wanita, tentang hubungan yang mungkin pernah ada, tentang pengakuan yang disebut-sebut muncul. Namun, di sisi lain bukti utamanya belum benar-benar bisa dibuka. Dan mungkin tidak semua cerita akan pernah sepenuhnya mulai didatangi banyak orang. Ada yang datang untuk melihat, ada yang berdiam sejenak, ada yang meninggalkan bunga sebagai bentuk empati. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Dari sebuah kejadian, tempat itu berubah menjadi simbol. Simbol dari sebuah cerita yang belum selesai. Simbol dari pertanyaan yang masih terus dicari jawabannya. Apakah benar ada pengakuan itu? Apakah benar ada sosok wanita yang terlibat? Atau semua ini hanyalah bayangan dari rasa penasaran yang belum menemukan titik terang? Yang jelas, tidak semua hal bisa kita lihat dari luar, dan tidak semua orang mampu menceritakan apa yang mereka rasakan. Jadi sebelum semuanya terlambat, mungkin kita bisa mulai dari hal sederhana. Lebih peka, lebih peduli, dan lebih berani untuk benar-benar mendengarkan. Pada akhirnya,
Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar tahu seluruh cerita di balik kejadian ini. Tidak semua pertanyaan punya jawaban. Tidak semua perasaan sempat diungkapkan. Dan tidak semua orang mampu menceritakan apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Tapi, justru disitulah letak pelajaran terbesar. Hal bisa jadi, di dalam dirinya ada hal-hal yang sedang berjuang untuk tidak runtuh. Ada pikiran yang terus berputar. Terutama, bagi banyak laki-laki yang sejak awal diajarkan untuk kuat, untuk tidak banyak mengeluh, untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Sampai akhirnya, mereka terbiasa diam, terbiasa menyimpan, terbiasa memikul semuanya tanpa suara. Dan kita sering terlambat menyadarinya. Kisah ini bukan hanya tentang satu kejadian, tapi tentang betapa pentingnya kehadiran. Bukan sekedar ada, tapi benar-benar peduli. Bukan hanya bertanya apa kabar, tapi benar-benar mau mendengar jawabannya. Karena terkadang, satu percakapan sederhana bisa menjadi tempat seseorang bertahan. Tentang keluarga, yang mungkin merasa semuanya baik-baik saja, padahal ada hal yang tidak pernah sempat terlihat. Tentang cinta, yang tidak selalu berjalan sesuai harapan, tapi meninggalkan luka yang dalam jika tidak dipahami. Dan tentang kita semua, yang hidup di dunia yang sama, tapi sering gagal membaca satu sama lain. Belajar untuk lebih peka, belajar untuk tidak meremehkan perasaan sekecil apapun, dan belajar yang persempurna. Tapi, seseorang yang mau tinggal, mendengarkan, dan tidak pergi saat semuanya terasa berat. Jadi mulai hari ini, coba lihat orang-orang di sekitarmu sedikit lebih dalam. Coba dengarkan lebih dari biasanya. Dan jika kamu sendiri sedang merasa lelah, ingat, kamu tidak harus menyimpan semuanya sendirian. Karena terkadang, yang menyelamatkan bukanlah hal besar, tapi perhatian kecil yang datang di waktu yang tepat. Menurutmu, apakah cerita tentang pengakuan wanita ini masuk akal? Atau hanya spekulasi yang berkembang begitu saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Twins Trending, karena kita akan terus membahas cerita-cerita yang tidak hanya viral, tapi juga punya makna yang lebih dalam.